Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Udah pada makan? Belum. Nanti ya makannya ya. Ya. Kalau udah istirahat. Sekarang belajar dulu. Udah siap belajar apa belum? Udah ya. Nah, seperti biasa sebelum memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas atau yang mewakili boleh maju. Adik. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Hari ini kita akan baca teks puisi. Tapi sebelumnya cek kehadiran dulu ya. Apakah ada yang nggak masuk hari ini? Ada. Rivaldi. Lagi lagi. Iya. Ada suratnya ya di depannya. Iya. Baik, kita belajar puisi. Minggu lalu ada yang masih ingat belajar tentang apa? Banyak ya. Ada teks Teks iklan. berita. Iya betul, berita. Yes. Ada iklan. Iya. Nah, di bahasa Indonesia ini kita akan belajar banyak sekali teks ya. Di kehidupan sehari-hari pun kalian pasti sering membaca teks atau bacaan di artikel di internet, seperti dari situs berita pernah? Dari blog juga pernah? Pernah. Nah, dari banyaknya teks itu pasti mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Ada yang teks untuk memberitakan, ada teks yang memberikan informasi, ataupun teks yang bersifat mempersuasi. Nah, untuk kali ini kita akan baca teks puisi. Apa itu teks puisi? Nah, kita akan belajar. Ini. Di sini ada pengertian, struktur, contoh. Nah, di sini ada tujuan pembelajarannya. Peserta didik mampu mengenali struktur dengan memperhatikan isi, yaitu permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi dari teks posisi dengan benar dan perlu percaya diri. Nah, nantinya itu diharapkan kalian nggak cuma hanya tahu sekedar teks, tapi kalian juga tahu apa itu dari isi teks tersebut. Nah, ngomong-ngomong soal teks posisi, apakah kalian ada yang udah tahu apa itu teks posisi? Ya Bu. Udah? Dah. Belum, Bu. Sedikit. Jauh Ya. sedikit. Kalau belum, kita tonton video dulu ya. Sini ada contoh video teks eksposisi. Sebelumnya ini nggak bermaksud buat nggak bermaksud buat condong ke pasangan cawapres tertentu, tapi ini untuk belajar aja ya. Sebentar, ini videonya. Tahun ini kalian bakal sadar jauh lebih beda dibanding tahun sebelumnya. Jauh lebih banyak gimmick yang dipakai sama paslon. Maka kalau menurut gue pribadi lebih menonjol atau volume gimmick dibanding gagasan itu sendiri. Salah nggak? Enggak, karena sesimpel strateginya sekarang udah beda, udah semua online. Ruang durasi untuk jelasin gagasan panjang itu tuh nggak ada. Atau simpelnya jauh lebih kuat gagasan-gagasan pendek yang kalau nggak lengkap yang harus dilengkapin sama gimmick. Salah satu indikatornya tuh kalau dibanding 2019, penjualan kaos kampanye itu turun sampai 80%. Di tahun 19 tuh bayangin 2 tahun sebelum pemilu itu biasa selalu ada ribuan pieces dibeli dari satu pembeli, tapi di tahun ini cuma ada ratusan atau ribuan. Dimana dulu kalau kampanye itu orang lebih sering bagi-bagi kaos, tapi sekarang duit kampanye lebih banyak dihabisin buat produksi konten, bayar influencer atau buzzer. Kenapa? Soalnya jauh lebih efektif. So kalau ngelakuin marketing atau campaign kan lo harus tahu marketnya ada di mana. Dan karena 55% anak muda yang lebih melek digital ada di online, di social media, budget atau fokus kampanye jadi paling banyak sana. Dan resikonya yang kita tahu social media di Indonesia itu masih belum teregulasi dengan baik. Semua bisa post tentang apa aja, itu bisa diterima sebagai fakta untuk orang-orang yang nonton. Kita kan selalu berkaca dari negara-negara tetangga ya. Ya notabene itu selalu kejadian duluan baru Indonesia kejadian. Kalau kalian ingat ceritanya Donald Trump yang kasus Cambridge Analytica di mana 50 juta data pengguna Facebook tuh bocor sampai bisa dipakai untuk manipulasi konten apa yang cocok buat bikin mereka vote sama Trump. Yang dilakuin dulu sama Cambridge Analytica, semua data itu dipakai buat bikin algoritma di mana 10.000 konten atau 10.000 iklan berbeda itu ditunjukin ke orang-orang yang berbeda. Jadi bayangin kalau misalnya lo lagi sedih tentang apa dikasih konten solusi tentang itu. Dan itu sebenarnya lumayan concerning. Baru mulai kelihatan di Indonesia di belakangan ini. Dan ini realitanya. Kita tinggal di zaman yang namanya post-truth. Istilah ini dipopulerin di 1992, The Government of Lies, di mana sosial media itu dilihat sebagai ancaman negatif, apalagi kalau dipakai sebagai wadah pemilu. Nah ini balik lagi kalau misalnya kalian nggak punya proses berpikir
pikir nih untuk filter informasi ya. Fenomena ini yang terjadi kalau misalnya fakta dan objektivitas itu nggak bisa mengubah opini publik dibandingkan dengan kepercayaan emosional dan personal. Jadi ini perasaannya bikin orang bener tanpa dia perlu menganggap dirinya itu benar atau jujur. Atau lebih simpel lagi nih, dimana kebohongan bisa nyamar jadi kebenaran. Ini menurut quote-nya ya, kebohongan yang diceritakan satu kali adalah kebohongan, tapi kebohongan yang diceritakan beribu-ribu kali menjadi kebenaran. Walaupun itu quote dari loyalisnya Hitler ya, tapi realitanya itu yang terjadi di sosial media kita sekarang. Di era post truth ini, orang lebih percaya sama opini-opini individual, hoax, bahkan berita yang nggak ada hubungannya sama politik untuk memancing personal sama emosional kalian. Ya kalau politik tujuannya untuk naikin elektabilitas. Dan ini menurutku bisa jadi jebakan anak muda banget. Walaupun gimmick itu nggak salah, selama anak muda yang ditargetkan itu punya pola pikir sama kepercayaan yang mereka pegang berdasarkan fakta juga, bukan sekedar ngikut-ngikutan secara emosional. Sebenarnya kalau di breakdown gimmick-gimmick dari masing paslon, menurut gue bakal panjang banget videonya. Tapi kalian sendiri boleh nilai lah, kalian boleh vote juga mana yang menurut kalian masih bagus, kreatif, atau terlalu menggiring. Dari paslon 1, Men in Black, Slepet, live TikTok, penggemar K-pop. Dari paslon 2, ya kita tahu Gimoy, memes, gantungan kunci, coklat, turnamen e-sport, kartun AI. Terus ada yang ketiga, second account-nya, cosplay, live TikTok juga, reference ke pop culture. Dan sebenarnya gini, semua gimmick-gimmick ini sebenarnya nggak melanggar prinsip demokrasi. Cuma balik lagi, sebagai anak muda tuh harus pegang prinsip dan opininya mereka sendiri juga. Karena di era post-truth ini, gimmick yang nggak disertai dengan substansi berdasarkan kepercayaan kalian juga, itu tuh ujung-ujungnya bakal jomplang. Dan seluruh dunia bakal melihat Indonesia sebagai negara selanjutnya yang mengkonfirmasi seberapa pengaruhnya sosmed untuk pemilu. Kan ini cara udah works di Filipina, Bongbong Marcos, dan di Turki, Erdogan. Itu tadi ya contoh dari video tes posisi. Jangan masih ingat tadi videonya ngomong tentang apa? Politik. Tentang politik. Nah ini untuk pengertiannya, boleh sambil dicatat ya. Jadi teks posisi ini berdasarkan kata expose yang artinya mengungkap atau mengungkap satu masalah. Nah contohnya tadi itu tentang gimmick politik, itu masalahnya. Lalu di teks posisi ini memuat informasi singkat dan juga akurat disertai dengan opini dan fakta. Untuk opininya itu kalau di contoh video tadi konten kreatornya atau naratornya itu bilang seperti menurut gue, nah itu kan bagian dari opini. Sedangkan kalau faktanya itu tadi banyak sekali ya, ada tentang data-data 50 juta pengguna Facebook yang bocor dan lain-lain seperti itu. Nah tujuannya itu agar orang lain memahami pendapat yang disampaikan oleh penulis. Sampai sini paham? Paham. Paham. Kita lanjutkan mengenai struktur teks eksposisi. Nah, seperti teks-teks pada umumnya, teks eksposisi ini juga mempunyai pembuka, isi, dan penutup. Untuk namanya sendiri ada di bagian pembuka itu tesis, lalu ada argumentasi, dan tadi itu dengan penegasan ulang atau rekomendasi. Nah, untuk lebih jelasnya ini ada contoh teks eksposisi. Nah, lagi-lagi ngomongin politik ya. Boleh dibacakan ya untuk paragraf pertama, Mbak Nadira. Persoalan gimmick politik untuk mempengaruhi konsisten pemilu 2024. Kiranya semua capres dan cawapres kini tengah berbuat dengan realitas gimmick yang semakin mengemuka. Barisan pendukung juga memiliki strateginya masing-masing dalam upaya pemenangan calon-calonnya, entah terhadap pasangan Anies Caimin, Prabowo Gibran, ataupun Ganjar Mahfud MD. Lantas, benarkah gimmick politik ini dapat mempengaruhi konstituen dalam pemilu 2024 mendatang? Ya, baik, makasih Mbak Nadira. Nah ini udah saya tandai ya bagiannya. Nah ini bagian dari yang disebut tesis. Tesis ini merupakan pendapat umum dari penulis mengenai suatu topik. Nah ini biasanya untuk membuka suatu teks, biasanya berisi bahan pokok dan diikuti dengan penjelas. Nah ini kan jelas ya sebagai pembuka teks. Karena ini cukup panjang Mbak Nadira baca ya. Gimmick direpresentasikan sebagai entitas seni peran atau teatrikal. Sesuai dengan namanya, serupa aksi tipu muslihat. Tujuannya tidak lain adalah mencari simpati atau ketertarikan publik sesuai dengan iklim yang tengah populer. Hal ini dapat dikatakan bahwa gimmick sebagai sesuatu yang menarik perhatian orang. Selanjutnya, demokrasi menjadikan politik yang lebih positif untuk kepentingan publik dan rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Penggunaan gimmick dalam kegiatan politik tentu dapat ditegaskan dengan beragam argumentasi. Tidak lain karena daya dukung konstituen yang identik dengan para pelaku pasar yang lekat dengan dunia digital. Ini sudah saya tandai juga bagian argumentasinya.
Dan argumentasi ini merupakan unsur penjelas yang dapat memperkuat tesis, bisa berupa data atau opini. Nah ini masih ngomongin tentang gimmick, terus masih ngomongin tentang kepentingan publik atau berhubungan dengan konstituen pemilu. Seperti itu ya. Untuk paragraf terakhir boleh nanti bacakan Mbak Arista. Media sosial menjadi panggung utama dalam gimmick capres dan cawapres untuk membangun citra, memperkuat pesan, dan sebagai wadah untuk berinteraksi dengan pemilih. Kehadiran berbagai platform seperti Twitter, Instagram, dan TikTok memberikan celah yang luas untuk para kandidat dalam mempertontonkan berbagai aksi, slogan, dan kampanye kreatif mereka. Dengan demikian, untuk menjawab tantangan kebutuhan di era saat ini, gimmick dianggap sebagai strategi yang ampuh untuk mempengaruhi konstituen pemilu 2024. Baik, Mbak. Terima kasih Mbak Arista. Di sini sudah saya tandai juga bagian dari yang disebut penegasan ulang. Penegasan ulang ini berupa kalimat yang merujuk pada paragraf awal. Nah ini juga berupa usul atau saran, bukan berarti harus simpulan ya, karena ini kan menjawab dari pertanyaan ini. Seperti itu. Di sini paham ada yang mau ditanyakan dulu? Paham. Nah ini tambah informasinya. Tadi kan udah ngomongin pendapat, apa itu argumen. Ini bisa dibedakan ya di sini. Kalau pendapat itu berupa gagasan atau ide mengenai suatu topik tertentu. Sedangkan argumen itu informasi yang memperkuat pendapat seseorang. Nah ini jelas ya, argumen itu isinya pendapat. Adanya argumen itu ya karena adanya pendapat. Lalu untuk fakta dan opini, mungkin ini udah sangat familiar ya. Kalau fakta itu sesuatu atau mungkin peristiwa yang sudah terjadi, bisa dibuktikan dengan tanggal atau angka-angka yang konkret. Sedangkan opini sendiri itu alasan yang logis tapi belum tentu kebenarannya. Lanjut, belum ada pertanyaan? Belum. Lanjut ke yang kalian sukai, yaitu tugas kelompok. Iya, ini tugas kelompok ini. Oh ya. Tugas kelompoknya dibagi menjadi 4 kelompok ya. Iya, berarti dihitung 1 sampai 4. 2, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3. Udah semua kan bisa berkelompok ya? Ya, Pak. Bahannya cukup. Apa 3 kira-kira? 1, 2, 3. Proses Ini 3 mana Pak? Apa didengarkan ya? Iya Bu. Harus masuk email nggak? Jadi itu kan ada contoh teks posisi kan, itu dibaca. Terus nanti sesuai instruksinya itu dianalisis struktur, kalimat, fakta, dan opini. Lalu nanti dijawab di bawahnya ya. Nah, boleh didiskusikan dulu. Saya beri waktu 15 menit ya. Kirim 1 perwakilan. Nah, gini nanti ketentuan mainnya begini. Kita akan bermain surat tangga. Kalian udah tahu kan kalau ular itu nanti kalau ada ekor nanti turun, kalau ada tangga nanti. Kalau itu kan nggak bisa cepat tolong ya. Mengirim perwakilan udah. Nah, nanti yang lainnya ngapain? Bukan tidur ya. Yang lainnya nanti bantu jawab. Jadi nanti tuh ketika di kotak-kotak nanti kalau di kotak-kotak itu ada pertanyaan. Nah nanti kalian bantu jawab. Nanti teman-teman yang di sini yang jalanin form. Tadi tugasnya jalanin tadi Bu. Iya. Nanti kalau
Kalau nggak bisa jawab, ngulang ya dari start ya. Kalau berhasil jawab nanti dapat reward. Kalau yang pertama kali ke atas nanti dapat reward juga. Kalau misalnya kalau di kotak yang sama nanti mundur 5 langkah. Misal kamu jadi kotak kelima, terus kalau kamu juga kelima, nanti kamu mundur. Oh, disenggol. Ketundung. Iya, betul. Semangat. Nah ini urut aja bukan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ingat-ingat ya, jangan sampai salah. Nanti cara mainnya gimana? Nah ini dipencet aja. Dari sini bisa nggak? Nggak bisa dari sini. Coba sih mencet. Terus nanti digeser-geser biasa itu. Kamu sih. Iya. Wah, radio, bentar. Bisa Kakak tak sendiri. Enggak lagi. nggak bisa mikir gini. Dadah. 2, 3, 4. Ayo orang. Kuning. Hari yang 4. Ulang ya berarti ya. Berarti Naik berarti ayo kamu pulang. Yeay. Ayo kamu pulang. Apa langsung Digeser itu yang 50 ini. Di tangannya. Oh dia geser sendiri. Enggak bisa jalan sendiri ya. Mohon maaf karena ini nggak perlu jadi. Dia jalan sendiri. Maju. Dipencet sama berarti. Botak lah kok ke bae. Aku lagi. Papa siapa? Iya, 1. 5. Yo aku main penonton toh. Ya. Main lagi. Berarti pertanyaan aku juga di. Belum kan Tentang kira kuwi. Ayo. Ada di situ. Yang tidak menjawab. Tunjukkan paragraf yang termasuk bagian argumentasi teks posisi pada bacaan itu. Itu kelompoknya. Argumentasi terdapat pada paragraf 2 dan 4. Ya, betul ya. Jadi aku ada pertanyaan dong. Iya, Bang. Iya ada itu pendungnya. Oh iya. Sampai sejauh ini ya. Jawab dulu aja. Oke. Selamat tidak ada. Silakan maju. Iya anjing ya. 7, 8 langsung masuk. Yeay. Itu mas 4. Ya, boleh lanjut. Empat. Kita tidak. Gue mau. Gue ikut. Jangan nanti itu jadu lagi. Lanjut. 4 lagi nih. Harus 4 lagi ya pokoknya. Iki mau Jadi biru. Kita warna apa sih? Iya, di sini kan ya? Ya yang biru di Balik. Enggak salah. yang biru balik ke balik. Pulang. Nggak mau balik. Oh nggak bisa. Ya. Terus ada pertanyaan nggak? Bisa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. 2, 2, 2, 2. 1, 2, 3, 4, 5. Tenang Rano. Saiki sama aku. Gua sampai selesai nih bu. Itu menang kok kenapa? Harus tenang. Sama 8 kota. Orang. Kan gue juga orang. Maju. Eh. Maju. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah. Main panggawi. Waduh tertinggal kamu gue sih. Bismillahirrahmanirrahim. 6. Arah mungkin kan kalau dewe sih ya. Joya.
Tangan-tangan gigi. Oh, betul. Waduh. Sayang. Selamat kepada menangkan pertanyaan nih. Curang, yuk Lumayan, itu berbaik mana? Gitu tuh. Tapi kayak Bentar Bu, linknya mana? Ya. Anggarap sih. Ya Bu, saya harus maju. Juga yang ada, Bu? Tidak menikah. Gagal. Bentar ya Bu, saya masih kesusahan. Sinyalnya jelek. 5 menit tinggal ya. Jangan Bu. Udah? Bentar. Bekah Bu. Astagfirullah. Udah semua ya? Udah. Oh, tiga ya Allah. Yuk, udah. Ayo Bu. 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, udah. Strike and shield. Salah sidik. Gak bisa. Siapa yang gak bisa? Kok ini serang-serangan? Dia mengurangi poin. Bisa kan? Udah semua ini? sing dua dhewe sapa iki? Saya siapa tak pukul? Aku tak pukul Lili. Sapa? Dua dhewe sapa? Ah, Nomor berapa ya? Mana buku? Man, ini buku teman. Udah tau? Belum.
Ngaku Bu. Roman goku. Bulan nih. Ini soalnya hot. Iya soalnya maaf ya. Terlalu bersih. Nanti belajar lagi ya. Roman goku lah. Bang. Ya, Kamu kok kepo sih? Kamu YouTube JM toh? Ora. Belum selesai Bu. Udah Bu. Waktu selesai. Ya, udah. Koyo kalah toh. Aku yang maju. Siapa mau bantu Bang Ustaz? Maju ya. Yang keempat siapa? Ayo Kak. Yang keempat siapa? Bisa siapa toh? Bisa. Aduh anak. Kan sih. Apa nih bahasanya? Yusuf. Iya. Boleh saya kasih Dikit ya. Ada. Ada fasilitas. ini. SJR ini. Wah. Terserah deh apa ya? Apa ya coba. Kok bisa curiga semua? Sekali. Curiga mau curi. Apa sih? Ya baik. Makanan. Pembahasan kita pada siang hari ini. Kita review bersama ya. Tadi berdasarkan apa? Tes eksposisi. Tadi ada apa ya strukturnya? Ada penelitian. Masih ada 3 lagi. Iya masih ada 2. Ya betul. Karena udah paham, besok lanjut ke materi berlatih menulis teks eksposisi. Untuk tugas kalian di rumah, silakan mencari topik terserah, boleh tentang politik, apa tentang pendidikan, nanti juga bakal menjadi teks eksposisi. Paham ya? Paham. Ya sekian pembelajaran dari Ibu untuk siang hari ini. Kita tutup dengan doa. Ayo, Ustaz ya. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.